Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, yakni Bapak Fikri, dan juga yang terhormat kepada teman-teman sejawat saya PAI 5B. Baik, di sini perkenalan dulu, nama saya Abdul Fattah, saya dari Prodi PAI 5B Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan ya. Kategori hal ini adalah saya menjelaskan tentang konsep dasar pengawasan pendidikan ya, konsep dasar pengawasan pendidikan. Pengertian pengawasan dulu ya. Pengertian pengawasan dulu, ada salah satu tokoh yang mengatakan adalah pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan organisasi. Nah, itu pengertiannya. Pengawas satuan pendidikan sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas. Nah, itu jadi pengertian pengawasan adalah apa ya? Kalau arti secara umum adalah seseorang atau lembaga yang dimana memantau untuk melihat perkembangan sekolah ataupun pendidikan. Jadi seperti itu. Tujuannya adalah apa? Di sini ada tujuan pengawasan adalah menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewangan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. Nah, itu tugas pengawasan ya. Mencegah, yang kedua adalah mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. Yang ketiga adalah mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Nah, jadi seperti itu, banyak ya tugasnya pengawasan. Ada prinsip, di sini ada prinsip pengawasan yang harus diketahui oleh kita semuanya adalah prinsip seseorang pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasannya. Hal ini penting sebab kegiatan pengawasan dapat mengurangi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengawas tersebut bisa mengurangi stabilitas atau kualitas keberhasilan tersebut. Berbagai prinsip umum yang harus diperhatikan oleh seorang pengawas. Trust, yang pertama adalah trust, artinya pengawasan dilakukan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak. Nah, ini sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya. Di sini adalah yang pertama membuat suatu kepercayaan masing-masing pihak. Dan di situ harus menjaga kualitas kepercayaan masing-masing tersebut. Yang pertama adalah realistik, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data existing sekolah ya. Semuanya harus beserta data. Tidak boleh insting, feeling, tidak boleh. Semuanya harus berkaitan dengan data. Ada kesalahan, harus ada datanya. Ada komplain, ada trouble ya di sekolahan, itu harus beserta data, tidak boleh dengan insting ataupun katanya. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah utility, artinya proses dalam dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengembangkan atau mengembangkan
kualitas. Itu saja tujuannya, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Supporting adalah networking dan collaboration, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan, ya, dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerjasama secara kolaboratif dan dengan seluruh stakeholder. Nah, ini lagi-lagi seorang pengawas juga harus memiliki jaringan yang sangat luas. Tuh, penting itu. Yang kelima adalah testable. Artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun, ya. Jadi ketika ada sistem yang berhasil, dan itu tidak hanya katanya lagi, kembali harus dengan data dan juga harus siap diuji oleh pihak yang lain. Jadi seperti itu prinsip seorang pengawas. Nah, di sini ada model pengawasan pendidikan, banyak modelnya. Model pengawasan pendidikan yang pertama adalah pengawasan melekat, pengawasan fungsional, ya. Ada pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Nah, itu metodenya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.